Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya angkatan 2022. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Etika Pendidik dengan fokus pada observasi etika pendidik yang dapat menjadi panutan kita sebagai calon pendidik. Nah, etika yang kami bahas di sini adalah tentang kedisiplinan, yang dimana kedisiplinan ini merupakan sebuah fondasi karakter seorang pendidik yang berprofesional dan dapat dipercaya. Nah, dalam dunia pendidikan, kedisiplinan itu adalah bentuk tanggung jawab kita dan moral yang akan menjadi pilar etika profesi sebagai seorang guru. Nah, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, guru wajib menegakkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas profesional demi menciptakan proses belajar yang tertib dan efektif. Nah, selain itu juga, kedisiplinan itu mencerminkan integritas dan kesungguhan kita sebagai seorang guru dalam membentuk karakter peserta didik. Di sini kami mengangkat sosok Ibu Magdalena SAG, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 142 Palembang. Beliau dikenal karena selalu datang lebih awal sebelum jam pembelajaran dimulai. Selalu menyusun perangkat pembelajaran dengan rapi dan konsisten dalam menegakkan aturan kelas. Murid-muridnya merasa nyaman dan terarah karena sikap disiplin yang konsisten. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, kami dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Etika Pendidik, di mana kami disuruh mengobservasi atau mewawancarai guru. Nah, di sini kami tuh mengangkat tema kedisiplinan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Intan Rizkia Putri. Ini rekan saya Rachel Deska Aulia, Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Ibu untuk wawancara ini. Mungkin langsung saja ya Bu ya. Untuk yang pertama itu kami ingin menanyakan makna kedisiplinan bagi Ibu sebagai seorang guru itu seperti apa? Kedisiplinan itu adalah sikap seorang guru untuk menata waktu. Jadi pertama itu kita waktu dulu, dan setiap waktu itu harus bagi-bagi sesuai plan. Jadi jam berapa kita harus bangun pagi, jam berapa kita harus di rumah, dan jam berapa harus pergi sekolah. Sekolah pun kita kalau bisa jangan terlambat datang ke sekolah. Sesuai dengan aturan sekolah. Dan peraturan itu harus kita taati. Itu namanya disiplin. Jadi kalau kita tidak taat aturan, berarti kita melakukan pelanggaran. Iya. Karena guru itu profesional apa tidaknya dari disiplin. Terus bentuk kedisiplinan yang sudah Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan di sekolah tuh bagaimana? Untuk disiplin dari diri sendiri, ibu sudah mengatur jadwal, ada schedule. Jadi kalau sekolah itu tidur tidak boleh malam. Minimal kita ngatur jam tidur istirahat cukup. Terus pagi jam 4 atau setengah 4 kadang-kadang ibu sudah bangun. Sholat subuh, karena di sekolah kan pulangnya ada cepet kan, jam 2 kan. Menyiapkan bekal dulu dari jam 4 itu masak, kadang melakukan kerjaan rumah dulu. Nah, pokoknya rumahnya harus beres kayak dengan pagi sebelum berangkat sekolah itu. Jadi sudah selesai pekerjaan di rumah, baru ke sekolah. Dan sekolah pun itu tadi kita harus kalau udah jam sekolah masuk, kita juga harus menyiapkan diri untuk mengajar anak-anak dengan siap. Oke. Terus apakah Ibu tuh pernah menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi kedisiplinan dan bagaimana cara Ibu menghadapinya? Ya, setiap manusia pasti tidak akan sempurna kan. Dengan disiplin itu pasti ada halangan ya. Misalnya kalau anak kita lagi sakit, itu yang menjadi tantangan. Bagaimana kita harus mengatasi keadaan anak di rumah kan,
bagaimana kita harus ada tugas. Nah, itu bisa kita imbangi dengan mungkin kita ganti dengan teman kalau yang kami itu kan, dan supaya bisa jangan sampai tugas ibu di sekolah terbengkalai karena ada kegiatan di rumah yang tidak bisa ditinggal. Oke, mungkin terakhir pesan Ibu bagi calon pendidik agar mampu membentuk karakter disiplin sejak dini itu bagaimana? Pesan kami sebagai Ya, calon pendidik ke depan. Untuk calon pendidik itu tadi kita harus mengatur jadwal. Jadi harus ada planning yang harus kita taati. Jadi tidak ada di dalam seorang guru itu malas. Walaupun kita namanya sifat manusia itu kan pasti ada sifat malas. Ada satu mungkin karena kondisi badannya kurang sehat atau kurang fit bisa. Tapi jangan setiap hari jadi pemalas. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang memang dia harus ada target. Anak-anak itu misalnya kalau dalam segi mengajar, misalnya dalam satu pembelajaran itu materinya harus selesai. Dan itu memang harus ditargetkan. Jangan sampai ya materi yang sudah kita susun seperti FPP itu kan tidak sampai ke anak-anak. Dan anak-anak juga menerimanya dengan senang hati, dengan gembira. Dan calon guru memang harus begitu, disiplin dirinya dulu. Disiplin diri dulu, harus punya semangat, punya motivasi yang tinggi. Pokoknya mengajar itu harus semangat dulu. Semangat, terus disiplin, pokoknya Bisa mengatur jadwal. bisa mengatur jadwal, terus dia juga harus komitmen, istiqomah, kalau ada istiqomah. Jadi kalau kita sudah ada peraturan itu jangan kita langgar, kecuali ada hal-hal yang memang tidak bisa kita terima karena memang kondisinya kan jangan tubuh dan tidak sehat atau anak keluarga kita sedang lagi ada masalah, jadi sakit. Nah itu memang di luar kemampuan kita sebagai manusia. Tapi kalau ingin sukses itu jangan mudah putus asa dan jangan suka mengeluh. Kalaupun kita mengeluhlah dengan Allah. Kalau mengeluh dengan teman kita ngajar, serekan ngajar ya sama. Mereka juga punya masalah yang sama seperti kita. Nah, jadi kita itu harus punya motivasi terus setiap hari, punya semangat, motivasi. Jadi tingkat kinerja kita itu jadi meningkat. Jadi dari yang tidak tahu banyak belajar, banyak sesuatu yang baru itu harus kita bertanya. Jangan kita hanya pasif. Kalau ibu kan guru agama, jadi kalau ada hal-hal baru yang sifatnya bisa untuk anak-anak, metode baru, kan sekarang banyak di YouTube itu kan. Dan antaranya anak-anak itu belajar harus dengan nyanyi. Dan saya ibu kan ajar kelas 2 misalnya. Jadi jangan monoton, anak-anak itu diajak belajar terus. Dengan sholawatan, dengan cerita Nabi. Pokoknya hal-hal yang bisa membangkitkan anak-anak itu semangat. Jadi guru itu harus profesional. Ya, ibu kalau udah ngajar 15 tahun kan 15 tahun. Jadi memang banyak hal-hal yang memang dihadapi itu macam-macam. Lingkungan, termasuk lingkungan kan ya. Anak-anak yang kadang-kadang dia tidak mau bikin PR kan, kita banyak karakter kadang-kadang kenapa ada anak yang malas sekolah, rupanya malas sekolah nih ada temannya yang selalu mengganggu. Nah itu jadi ibu juga pernah jadi guru kelas udah 6 tahun selama 6 tahun dari guru kelas itu anak-anak itu begitu dekat. Jadi apapun diadukannya, ibu janji kalau lagi belajar harus serius. Tapi kalau sudah belajar boleh curhat sama ibu. Apa bu? Curhat apa? Boleh tentang di rumah, tentang kesedihan, kesenangan, boleh cerita sama ibu. Jadi ibu sama anak-anak itu seperti anak sendiri. Jadi tidak ada mereka itu takut enggak. Karena saat belajar serius, tapi sudah belajar, oke kita sharing gitu. Mengajar itu bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi kita menyelami karakter pribadi anak itu. Kenapa anak ini biasanya ceria, hari ini jadi pendiam? Pasti ada sebab. Nah itu kan. Jadi guru itu tiap hari harus aktif, harus melihat kondisi anak-anak. Kenapa anak ini? Jadi setiap anak itu memang beda-beda.
ibu marah itu kalau anaknya sudah males, sudah dianya tidak disiplin, terus buat tugas tidak benar, ditanya dianya tidak mau. Pokoknya tidak ada hal-hal yang buat dia menjadi positif. Ibu kasih motivasi, jangan males. Manusia itu harus semangat. Nabi marah kalau kita ini, selalu itu. Jadi anak-anak itu harus dibakar terus semangat dianya karena kondisi kan. Ya, oke. Kasih ya Bu atas pesannya bagi kami calon pendidik. Jadi intinya tuh sebagai calon pendidik tuh kita tuh harus bisa mengatur waktu. Iya, mengatur waktu. Jadi ada waktu yang memang kita harus mengerjakan tugas itu memang Harus ada jadwal. Dan berapa kita harus istirahat dan tidak terlalu kita porsir. Kalau Ada plan untuk ke depannya. iya, ada waktu-waktu tertentu yang memang kita harus santai. Jadi hidup ini harus bahagia, Iya. menyenangkan. Baik, terima kasih ya Bu. Ya. Nah, mungkin itu aja sih wawancara dari kami. Semoga kami bisa menerapkan kedisiplinan itu sebagai calon pendidik ke depannya. Iya benar. Waktu sukses itu harus sabar. Ya, Karena sabar itu membuahkan hasil yang nikmat, indah pada waktunya. ya indah pada. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan terhadap Ibu Magda, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 142 Palembang, kami dapat menyimpulkan bahwa kedisiplinan merupakan salah satu etika utama yang dimiliki atau yang sangat penting dimiliki oleh seorang calon pendidik seperti kita sekarang ini. Kedisiplinan itu tidak hanya tercermin dari kehadiran tepat waktu dan kerapihan administrasi pembelajaran, tetapi juga dalam konsistensi sikap, komitmen terhadap tugas, dan keteladanan yang diberikan kepada peserta didik. Ibu Magda menunjukkan bahwa sikap disiplin bukanlah sesuatu yang muncul secara instan, tetapi dibentuk dari kebiasaan, kesadaran akan tanggung jawab, dan semangat untuk menjadi teladan bagi siswa. Dalam prosesnya, beliau juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu dan motivasi siswa. Namun, mampu menghadapinya dengan pendekatan yang tegas, namun tetap bijaksana. Nah, sebagai calon pendidik, kami menyadari bahwa etika kedisiplinan harus ditanamkan sejak dini karena menjadi dasar bagi etika-etika lainnya. Guru yang disiplin akan lebih mudah dipercaya, dihargai, dan mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Disiplin bukan sekedar aturan, Tapi keteladanan yang membantu peradaban. disiplin guru, Cerminan masa depan bangsa.